Itu yang saudara maksud berkeliling? Iya. Oh, kirain kalau berkeliling itu mengitari restoran itu hanya dari meja ke kasir. Baik, biarlah yang mulia yang menilai kata-kata berkeliling. Kemudian saya tadi tertarik juga mengenai bahwa terdakwa di dalam situasi kritis tidak membantu, padahal umumnya. Saya mau coba sampaikan kepada ahli, kalau ada sesuatu kejadian kebakaran, ada beberapa orang di situ. Ini bermacam-macam, bukan berarti simpati tidak simpati, tapi nanti coba ahli berikan. Ada yang membantu untuk menyiram, ada yang lari ke rumahnya karena tetangga untuk menyelamatkan, ada yang langsung mengangkat telepon, dan ada juga yang pergi, dia kabur menyelamatkan diri. Ini dari satu peristiwa, seperti tadi juga yang sudah digambarkan Pak Oto, ada bermacam-macam, ada juga yang diam untuk melihat dan menunggu apa yang selanjutnya terjadi. Menurut ahli, kejadian seperti ini apa? Bisa ahli gambarkan umumnya kah atau kelakuan yang seperti apa? Yang Ibu tanyakan adalah bagaimana orang berkecenderungan berperilaku ketika berhadapan dengan musibah yang sama. Ya. Jadi bicara tentang kebakaran, yang Anda maksud adalah apa? Sama-sama sebagai korban ataukah apa di sini? Ini satu rumah, jadi bukan sama-sama korban. Ada beberapa orang yang sedang berada di tempat itu. Melihat kejadian ini, ada bermacam-macam perilaku. Tadi saya berkaitan kepada kesimpulan ahli bahwa kalau ada satu kejadian, katakanlah itu mungkin temannya, seperti apa yang dilakukan Jessica, yang terlihat seolah-olah tidak berbuat sesuatu, sehingga itu dianggap ya satu kelakuan yang tidak umum. Ini sekarang ada kebakaran satu rumah, di situ ada beberapa orang. Dia orangnya di dalam atau di luar? Di luar rumah, di luar ya? orang-orang lain yang mungkin juga tetangga. Yang tetangga ini dia akan lari ke rumahnya untuk menyelamatkan dia punya barang. Ada juga orang lain yang membantu, orang lain juga. Ada juga orang lain yang ada di situ menelpon, tapi ada juga orang lain yang mungkin diam aja. Yang saya mau tanyakan, yang seperti ini menurut ahli itu umumnya yang bagaimana? Bicara tentang musibah yang Ibu tanyakan tadi sebagai contoh, misalnya rumah Ibu yang kebakaran ya Bu ya, kebakaran besar gitu. Itu maka reaksi orang-orang di sekitar rumah Ibu, entah Ibu ada di dalam atau Ibu mungkin tidak ada di rumah, menghadapi rumah Ibu yang kebakaran, reaksi orang pada umumnya akan berusaha untuk membantu dengan memadamkan api, dengan menghubungi dinas pemadam kebakaran, dengan berusaha mungkin berteriak untuk memastikan di rumah ada orang atau tidak. Kalau di rumah ada orang, sebagian akan berusaha sambil memadamkan api, menyelamatkan Ibu mungkin yang ada di dalam. Tapi mungkin memang ada orang yang diam aja nonton atau bahkan selfie-selfie Bu. Oh iya, jadi bisa bermacam-macam ya? Bisa bermacam-macam. Oke. Pada saat Ibu masuk ke dalam perilaku umum orang-orang untuk bersikap, kecenderungan orang kembali kepada semangat altruisme tadi yang ada dalam diri setiap orang yang normal pada umumnya adalah akan tergerak untuk membantu menyelamatkan rumah Ibu yang kebakaran tadi. Apapun bentuk perilakunya. Ada satu lagi. Saya mau tanyakan, waktu ahli hadir ke Polda mendampingi Prof. Roni, apakah kehadiran
ahli pada waktu itu resmi sebagai asisten, sebagai apa kehadiran ahli pada waktu itu? Kehadiran saya sebagai psikolog klinis yang bersama-sama Prof. Roni melakukan assessment. Prof. Roni sebagai seorang kriminolog, dia menjalankan fungsinya sebagai kriminolog. Saya dalam fungsi saya untuk melihat apakah Jessica dalam kondisi yang baik, kemudian secara psikologis bagaimana kondisi dia. Berarti kehadiran saudara pada waktu itu resmi sebagai psikolog? Saya sebagai psikolog klinis. Ya, resmi pada waktu itu. Bukan memang karena mengikuti apa, Bu? Prof. Roni, bukan? Enggak, saya bukan asisten Prof. Roni atau anak buahnya Prof. Roni. Saya adalah psikolog klinis yang diperkenalkan sebagai, saya menempatkan diri dan memperkenalkan diri saya sebagai orang yang mengasisteni Prof. Roni. Mengasistenin Prof. Roni. Sebagai asistennya Prof. Roni. Jessica mengetahui enggak bahwa saudara hadir pada saat itu sebagai mengasisteni Prof. Roni atau selaku pribadi sebagai psikolog? Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya di situ menemani Prof. Roni sebagai asisten Prof. Roni dan saya adalah seorang psikolog klinis. Oh iya. Tadi kan ahli mengatakan sewaktu Prof. Roni bertanya, semua Jessica cukup baik, tenang dan benar semua. Tapi kemudian setelah Prof. Roni selesai, pas ahli yang bertanya, dia sepertinya melayani sedikit emosi. Karena memang Jessica mengetahui ya ahli itu kehadirannya sebagai mengasisteni Prof. Roni yang sudah selesai waktunya untuk bertanya. Sudah? Saya boleh mengkoreksi pernyataannya enggak? Karena proses adalah dilakukan bersama-sama. Bertanya dilakukan bersama-sama. Ya, dan yang saya sampaikan tadi adalah pada saat setelah 6 jam, Prof. Roni minta untuk menyatakan bahwa sudah selesai dan saya menyatakan saya masih tetap akan melanjutkan. Selama proses pemeriksaan yang 6 jam, dia menampilkan perilaku sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau bertanya ya, dikaitkan dengan usia Jessica, 27 tahun, benar ya? Jessica ini sekarang dalam tahap perkembangan apa menurut saudara? Dewasa muda, Pak. Berada dewasa muda. Menurut Santrok. Kalau menurut Erikson? Kalau menurut Erikson? Menurut Erikson dia ada di fase perkembangan kognitif, Pak. Perkembangan kognitif. Kognitif, formal, operasional. Jadi beda-beda ya? Masing-masing pakar punya ekspertisnya sendiri-sendiri. Harlock dan Sandrock adalah pakar psikologi perkembangan, Pak. Ada banyak lagi pakar-pakar yang lain. Miriam Stoppard salah satunya. Sementara Erikson dia dia menampilkan pada proses perkembangan yang lain-lain. Jadi artinya para pakar itu mempunyai kriteria-kriteria sendiri, atau saya bertanya aja, apakah pakar-pakar tersebut membuat kriteria-kriteria sendiri untuk menentukan perkembangan usia anaknya? Para pakar tersebut berpegangan pada benang merah yang berlaku universal pada setiap tahapan perkembangan manusia, Pak. Dan meskipun mereka adalah pakar-pakar yang besar di Barat, ditemukan bahwa perkembangan manusia di belahan dunia manapun juga mengikuti milestone yang sama. Para pakar memiliki, saya menyebutnya sebagai passion atau keberminatan yang intens terhadap